kita ke rumah Allah adalah di antara nikmat-nikmat yang tiada terkira. Betapa banyak yang kita saksikan saudara-saudari kita yang ketika berkumandang azan belum tersentuh hatinya untuk mendatangi panggilan tersebut, nidaur rahman. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bersegera menuju rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Ini di antara nikmat yang mungkin kita tidak menyadarinya, tapi ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan setelah itu kita menunggu azan Isya, kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita pelajari di setiap Ahad 2 kali sebulan, ya, alhamdulillah, kita mempelajari hadis yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, Bahjatul Qulubil Abrar. Alhamdulillah, sabda-sabda Nabi kita yang mulia sebagai petunjuk pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini masih di setel apanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini insyaallah kita membahas hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63 ini berkenaan tentang tasyabbuh. Tasyabbuh yakni seorang wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita. Dan ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang di negeri kita sedang semaraknya, yang disingkat dengan LGBT, ya, LGBT, lesbian, gay, LGB, bisex, transgender. Ini lagi semarak, baik itu di Pekanbaru, di provinsi sebelah. Beritanya itu selain kenaikan dolar, itu beritanya. Nah, jadi bagaimana agama kita menyikapi dengan hal-hal yang demikian? Sebenarnya sudah disebutkan di dalam agama kita tentang larangannya. Namun begitulah manusia, jangankan hal yang wajib untuk individu saja, untuk setiap pribadi muslim dan muslimah seperti sholat, itu masih diabaikan. Allah musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kadukan hal yang demikian. Taib, sama-sama kita dengarkan hadisnya, hadis dari sahabat yang mulia An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat. Laknat yaitu dijauhi dari rahmat. Dan ini salah satu termasuk dosa besar, laknat, atau yang mendapatkan iqab, balasan langsung, misalnya diazab dengan ini, diazab dengan ini salah satu termasuk dosa besar. Laknat Allah dan laknat Allah, dijauhi dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu termasuk dosa besar. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal lin nisa. Jadi Allah melaknat, dijauhkan dari rahmat seorang wanita, seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Kemudian sebaliknya, wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal muasal adalah dibolehkan, mubah. Al-aslu fi syai' al-ibahah. Asal muasal dari segala perkara itu adalah dibolehkan. Semuanya dibolehkan. Tapi kalau sudah ada dalil yang melarangnya, maka itu tidak dibolehkan lagi. Seperti tasyabbuh ini, menyerupai ini, baik itu seorang wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki yang menyerupai, itu tidak boleh.
dilarang di dalam agama kita. Jadi mengenai pengharaman laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya juga wanita yang menyerupai laki-laki, itu pengharamannya siapa yang mengharamkan? Yaitu sang pembuat syariat, Allah Subhanahu wa taala, melalui sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlaku semua ya, baik itu malabis, pakaian, baik itu perkataan, semua keadaan, semuanya. Maka perhatikanlah mana yang khusus. Jadi tentang masalah ini tentu ada 3 pembagiannya. Yang pertama itu bisa digabungkan, misalnya pakaiannya itu bisa digabungkan antara laki-laki dan wanita, itu bisa, seperti sarung, kain sarung kan, itu bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, kecuali yang sarungnya warna pink, itu kan khusus, jangan pakai bapak-bapak. Lain kata jamaah nanti pink itu warna sarungnya. Tapi secara umum yang sarung yang kita kenakan boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, itu secara umum. Ada yang dikhususkan untuk bapak-bapak saja. Misalnya pakaian, kalau kita di Indonesia ma'ruf ya, pakai jubah, pakai koko, atau pakai kemeja, itu kan khusus laki-laki. Tidak boleh ibu-ibu memakai itu ke masjid atau ke luar rumah. Atau yang khusus untuk wanita, yang pakaian ibu wanita yang kita ketahui, yang banyak motif modelnya, selagi itu tidak sempit, tidak tipis, maka itu dibolehkan, apapun warnanya, apapun bentuknya, longgar, yang penting tidak menyalahi aturan agama, itu dibolehkan. Ini secara umum. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya di antara hikmah, jadi kenapa dilarang di dalam agama kita tasyabbuh, ini dalam masalah penampilan ya, antara laki-laki dan wanita. Dan kadang kita gimana, nggak nikmat lihatnya, apa, rusak mata kita, hati kita. Laki-laki ganteng tetapi lemah gemulai. Allah musta'an. Atau seorang wanita, pernah dilihat di suatu SPBU sedang ngisi bahan bakar motor, wanitanya rambutnya cepak, ini seperti laki-laki. Ini kita tidak tahu ya, karena cuman melihat hukum zahirnya saja. Di belakangnya dibonceng wanita, tetapi tidak wajar kelihatannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut, yang kita singkat di awal tadi, yang dikenal di negeri kita LGBT. Ini bahaya. Kalau dahulu pergaulan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dengan perempuan, itu yang kita khawatirkan. Sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita juga khawatir juga. Itu yang di salah satu kampus di sudut perpustakaan, laki-laki dengan laki-laki, jeruk makan jeruk. Allah musta'an. Jadi para ulama menjelaskan tentang kelakuan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kata ulama, kami di luar mustahil lah gitu, tidak terpikir ada yang semacam itu. Tetapi karena ada kabar, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang penyakit ini, baru mereka percaya. Mustahil rasanya yang sejenis, yang ini dan macam-macam. Apalagi di negeri-negeri yang sebelah kita, masih di ASEAN, itu transgendernya persis malah mengalahkan wanita. Ada kontes kecantikan waria juga. Di operasi di semuanya mengalahkan kecantikan wanita. Ini luar biasa. Kecanggihan zaman ya, teknologi operasi plastik dan segala macamnya. Ini dilarang dalam agama kita. Dilarang, meskipun apa yang mereka lakukan dari misalnya setelah ditukarnya jenis kelaminnya dan seterusnya, kita khawatir dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya. Karena sudah jelas Allah melaknatnya. Yang sebaiknya bagaimana, kembali ke kodrat asal muasalnya. Dia wanita kembali ke wanitanya, dia laki-laki kembali ke laki-lakinya.
Ini salah satu bagaimana keadaan ya, keadaan yang telah diberi rambu-rambu oleh agama kita. Jadi kalau sering kita ulang di kajian kita, indahnya agama kita, semua perihal dalam kehidupan ini diatur dalam agama kita. Tidak ada satu kebaikan melainkan diperintahkan di dalam agama. Tidak ada sesuatu keburukan itu dilarang di dalam agama. Ini salah satu mengenai tasyabuh ini. Bahkan sebagian negara yang tidak peduli dengan hukum masyarakat ini, keadaan masyarakat ini, membolehkan pernikahan yang sejenis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kita doakan kebaikan untuk pemimpin negeri kita ini agar tidak ada undang-undang yang membolehkan. Ini bahaya terhadap hal-hal yang demikian. Belum penyakit-penyakit yang lainnya yang akan timbul yang karena perbuatan-perbuatan yang keji ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah dilarangnya tasyabbuh bahwasanya Allah taala menjadikan bagi laki-laki itu derajat yang lebih di atas wanita. Kita mengetahui ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu sebagai qawwam ya, mengayomi wanita, yang mengatur wanita, menafkahi wanita, terutama mendidiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi tugas bapak-bapak bukan hanya memberi nafkah berupa nafkah yang uang belanja dapur saja atau keperluan rumah tangga yang lainnya. Mendidik istri itu tanggung jawab bapak-bapak. Para suami mendidik istri, anak-anak yang di keluarganya dalam tanggungannya. Maka harus diperhatikan tentunya dengan kita belajar juga. Kalau kita tidak mempelajari agama ini, bagaimana kita mendidik keluarga kita? Apa yang kita akan sampaikan? Ya alhamdulillah, ikut di kajian misalnya di masjid kita dengan ustadz-ustadz yang telah diundang oleh pengurus. Nanti sampaikan di rumah. Ini inti kajiannya begini, inti kajiannya begini. Lebih kurang demikian. Itu sudah mendidik keluarga di dalam rumah tangga. Taib. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surah Al-Imran itu Allah menyebutkan laisa zakaru kal unsa. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Meskipun diisukan transgender ini segala macamnya, emansipasi wanita, ini tidak akan sama. Bagaimanapun bentuknya, pekerjaan laki-laki diambil alih oleh wanita, cuman aneh, dipaksakan. Kalau di kota-kota besar kita perhatikan ada yang membawa bus itu wanita, ini segala macamnya, tetapi aneh. Tidak masalah seandainya di negeri kita dibolehkan, kecuali negeri-negeri yang mungkin ada undang-undangnya. Tetapi aneh saja, yang pekerjaan yang berat-berat ini, ngangkat barang-barang misalnya, memuat ke truk misalnya, ini kan aneh. Di sport olahraga sudah kita perhatikan, tinju ada juga wanita sekarang, sepak bola ada juga. Tetapi aneh, tidak sedap dipandang. Kemudian di samping hal yang disebutkan hikmah tadi, tasyabbuh, penyerupaan laki-laki dengan wanita, itu banyak ya cara berbicara, berpakaian, dan termasuk hal-hal yang kita sebutkan tadi yang menjadi banci, menjadi waria dan seterusnya. Dan ini salah satunya agar tidak terjadi juga ikhtilat. Coba seandainya yang ke wanita-wanitaan atau ke laki-lakian itu berkumpul, kan di situ terjadi ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita tanpa batas, sehingga akan terjadilah hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu sesama jenis dan seterusnya, yang perkara-perkara yang haram, yang keji akhirnya terjadi. Allah musta'an. Taib. Jadi ini permasalahan. Adapun untuk tasyabbuh masalah akidah, itu jelas ya. Nabi SAW bersabda di hadis
yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyi hadisnya, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ini dia tasyabuh, menyerupai dalam masalah akidah. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Misalnya pakaian khusus bagi orang Buddha misalnya, kita pakai juga pakaian Buddha biksu itu tidak boleh. Apalagi acara-acara mereka yang biasa mereka melakukannya, misalnya orang-orang tersebut bersemedi untuk menenangkan jiwanya, lalu kita bersemedi juga di kuil misalnya, tidak boleh. Karena di Islam itu sudah ada kebahagiaan, yaitu dengan ibadah kepada Allah, beramal saleh. Itu merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah tanpa ikut cara-cara agama yang lainnya. Jadi tidak boleh kita, oh ini kan apa Ustaz, toleransi beragama, tidak jelas, lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk masalah akidah, tata cara beragama ini dan seterusnya, itu tasyabbuh yang menyerupai, yang jelas lebih keras lagi pengharamannya. Taib. Jadi di sini penyerupaan secara lahiriah dan batiniah, lahiriah batiniah masalah keimanan, akidah dan sarana yang menuju segala bentuk keburukan tersebut, maka alhamdulillah syariat kita itu menutup dari segala bentuk jalan-jalannya atau sisi-sisinya. Alhamdulillah semuanya ditutup oleh agama kita pengharamannya. Taib. Di hadis yang ke-63 kita cukupkan pembahasannya, karena setelah setelah Ramadan, di pertemuan kita awal-awal masih di bulan Syawal, kita tidak membahas terlalu panjang ya. Jadi kita membahas mungkin dalam satu pertemuan itu bisa 2 hadis atau 3 hadis. Sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya itu 3 hadis kita baca di pelajaran kita. Berbeda sebelumnya kita hanya fokus satu hadis sehingga terasa belum lagi. Jadi ada ditanyakan oleh teman, belum juga selesai lagi. Kan cuma 99 hadis katanya. Jadi Bayatul Qulub bil Abrar itu memuat 99 hadis. Belum selesai juga ya. Jadi kita ambil inisiatif, pembahasan kita singkat padat, mudah-mudahan itu bisa 1, 2 atau 3 hadis kita bahas di dalam satu kali pertemuan. Tapi kita lanjutkan ke hadis ke-64. Jadi inti pembahasan kita di hadis 63 yaitu larangan penyerupaan laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Hadis ke-64 berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Jadi di sini tentang pengobatan, anjuran untuk berobat. Hadis yang ini bahwasanya intinya setiap penyakit itu ada obatnya. Apalagi untuk yang orang tua kita yang sudah sepuh ya, ada saja yang sakit. Jadi ada obatnya. Lalu muncul, Ustaz kan ada seperti yang penyakit kronis itu tak ada obatnya itu. Sebenarnya semua Allah yang menyebut, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit ada. Berarti obatnya belum berjumpa. Dunia medis yang modern yang sekarang belum menjumpai obatnya. Itu makanya senantiasa medis yang modern sekarang itu mengadakan penelitian agar bisa ditemukan obatnya, penawarnya. Maka dengan hadis ini yakinilah bahwasanya apapun penyakit yang Allah turunkan maka itu ada obatnya. Zaman dahulu kan belum, orang yang malaria belum jumpa obatnya. Rupanya dari Cina tahun 70-an ya Pak ya? 70 atau 60? 70. Dahulu enggak tahu orangnya, padahal itu ada, tanamannya ada di Indonesia. Itu dengan berlalunya zaman, penelitian medis ini di laboratorium, akhirnya dijumpakan obatnya. Taib. Jadi hadis ini ma anzalallahu da'a
tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan illa anzalalahu syifaa, melainkan Allah menurunkan untuknya obat. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Jadi anzala maksudnya menurunkan, yaitu menetapkan. Jadi ada penyakit. Di sini disebutkan, dan ini tentang obat telah kita pelajari ya di hadis yang ke-54, aturan dari pengobatan. Jadi 10 hadis sebelumnya telah kita singgung juga dengan pembahasan yang lain. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bagaimana asas yang agung yang ditetapkan berdasarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, juga didukung oleh akal dan fitrah. Ini setiap syariat itu, yang syariat apalagi Islam itu itu berhubungan, kalau diresapi dengan akal dan fitrah itu akan berkesesuaian. Kemudian di sini disebutkan orang-orang yang berbahagia, kata Syekh rahimahullah taala, adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah taala di dalam perkara menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mudahkan untuk demikian, maka ini orang-orang telah menempuh jalan kebahagiaan. Ini muqaddimah beliau sebelum menjelaskan tentang obat-obat, di antara obat-obat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, orang yang sengsara adalah sebaliknya, yaitu Allah sukarkan dia untuk menempuh jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupan hadis ini mencakup seluruh penyakit, baik itu penyakit batin maupun lahir, penyakit jiwa atau jasad, badan. Jadi semuanya ya. Dan tentu ada obat sebagai penawarnya. Tentu ada obat sebagai penawarnya. Bisa jadi itu sebagai pelindung ya, untuk meningkatkan imun tubuh, untuk menolak penyakit. Atau apabila dikonsumsi dengan dosis tertentu menurunkan kadarnya. Atau akhirnya dengan sebab demikian. Ini ikhtiar ya, ikhtiar, karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita berobat. Sebelum kita lanjutkan, bahwasanya cara berobat itu secara garis besar ada yang masyru', ada yang mamnu', ada yang disyariatkan. Yang disyariatkan sesuai dengan yang tidak dilarang dalam agama kita. Dan ada yang mamnu', ada yang dilarang. Contoh, pergi kepada orang yang tidak pintar. Kalau kita menyebutnya apa? Pintar. Sebenarnya tidak pintar. Kita yang dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang luar biasanya. Itu biasanya ada bantuan makhluk-makhluk lainnya, jin, setan dan yang lainnya. Sembuh Ustaz, ini ya sembuh. Tetapi keimanan kita diuji di situ. Memilih jalan yang disyariatkan atau memilih jalan yang diharamkan. Kan ikhtiar Ustaz, ya ikhtiar, tetapi ada rambu-rambunya di dalam agama kita. Ada rambu-rambunya di agama kita. Jadi di sini ada kita mengenai pengobatannya, ada Tibun Nawawi, kemudian baik itu yang secara medis juga ada, kemudian ada yang herbalis kita, dan macam-macam. Nanti insyaallah akan disinggung hadis-hadisnya, dibawakan oleh penulis rahimahullah taala pada bagian akhirnya. Di sini dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Tadi sudah kita singgung bahwasanya terkadang sebagian manusia menduga ada penyakit itu yang tidak ada obatnya, seperti lumpuh katanya. Disebutkan lumpuh atau sejenisnya. Sebenarnya itu bukan tidak ada obatnya,
namun belum dijumpai obatnya. Tetapi dengan kemajuan sebagaimana kita sebutkan tadi, dengan semakin majunya dunia medis, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahlinya, sehingga yang mencapai tahap yang demikian, berjumpanya obat untuk menyembuhkan hal-hal yang demikian. Taib. Adapun ini pada bagian ini kita terkena sendiri nih sini. Pokok-pokok ilmu kesehatan itu berawal dari yang dikonsumsi, makanan dan minuman. Ini bagaimana enggak berlebihan ya? Overweight. Karena apa? Harus diatur pola makan. Mungkin bapak-bapak yang badannya bagus itu sudah mengetahui sebelum maghrib, berangkat maghrib itu sudah makan malam. Jadi makan malamnya enggak. Kami sudah semuanya mungkin sudah setiap yang berjumpa sudah menasihati, tetapi yang namanya manusia pulang kajian sampai di rumah jam 9, setengah 10 makan juga. Sehingga badan seperti ini. Akan tetapi disebutkan untuk kesehatan, menjaga kesehatan yang pertama dengan mengatur pola makan. Nah, jadi tidak terlalu berlebihan dan sehingga fungsi-fungsi tubuh, usus-usus kita yang di dalam itu mencerna dengan sempurna, sehingga tidak menumpuknya lemak, menumpuknya penyakit yang akhirnya ada saja yang dirasakan keluhannya. Ini sesuai dengan firman Allah disebutkan di sini dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan minumlah jangan berlebihan. Ini pencegahannya ya, untuk menjaga kesehatan. Di pola makan, pola minum, pola olahraga. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih mengetahui daripada kami yang berbicara. Kami masih melanggar, jangan makan malam. Olahraga lah ini tidak ada olahraga. Sehingga bentuk tubuh lemak itu menumpuk jadinya. Dan itu tidak bagus. Untuk menjaga kesehatan itu tidak bagus. Yang semuanya berat. Bangkit dari sujud untuk naik ke atas berat, itu sudah kaki ini sudah merasakan nyeri-nyeri, sehingga ibadah pun tidak nyaman jadinya. Mudah-mudahan ini diatur lagi ya, karena sudah hampir 50, dikhawatirkan sudah berkurangnya tenaga, Anda sanggup lagi. Tidak sanggup lagi untuk beribadah, pakai kursi pula kan. Ada sebagian bapak-bapak kita yang pakai kursi, tidak sanggup lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga semua kebersihan udara. Jadi ada sirkulasi udara di rumah kita itu, ada ventilasinya dan segala macamnya. Kemudian kebersihan badan juga dijaga. Ini hal-hal untuk memprotek diri agar tidak mudah diserang oleh penyakit. Kemudian apa lagi? Jauhkan bau-bau yang tidak sedap, seperti sisa-sisa makanan, sampah-sampah yang itu akan menimbulkan datangnya penyakit ya, bakteri, virus dan segala macamnya. Dan ini memang butuh keseriusan ya, untuk menjaga kesehatan tubuh itu yang diminta. Terkadang kita olahraga di Ahad, itu olahraga lagi, dia harus dirutinkan. Yang penting ada setiap hari. Jadi pola yang kesehatan demikian itu akan istilahnya jauh dari penyakit. Jadi ada pembakaran di dalam tubuh kita. Tapi di bagian akhir ini disebutkan beberapa dalil ya, baik itu untuk obat jiwa dan jasad di dalam agama kita, sebagian, tidak semuanya. Tentunya kalau ingin mengetahuinya ada kitab-kitab atau buku-buku Tibun Nabawi, dan untuk yang medis modern tentunya buku-buku orang yang belajar di fakultas kedokteran. Ini yang lebih lebih luas pembahasannya. Adapun di dalam agama kita, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan obat yang paling utama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini kami turunkan Al-Qur'an ya. Sebagai apa? Sebagai syifa, penyembuh, wa rahmah, dan sebagai kasih sayang lil mukminin, bagi orang yang beriman. Wa yazidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah bagi seorang yang zalim itu melainkan yang bertambah bagi mereka adalah khasara, kerugian. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 44, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Jadi katakanlah bahwasanya bagi Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan obat. Kemudian dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mir rabbikum. Jadi wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mir rabbikum, dari Rabbmu, wa syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hati, huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini teringat kita ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh, obat, dan jika tidak bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an maka obat-obat yang lain tidak akan bisa menyembuhkannya secara umum ya. Ada orang misalnya pengobatan yang kita ketahui di dalam agama kita ada namanya orang yang dengan pengobatan misalnya diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat ini diruqyah misalnya. Tidak sembuh Ustaz, ini sudah ruqyah. Ketahuilah bukan Al-Qur'annya yang salah, tetapi orang yang ruqyahnya atau penderitanya yang salah. Ibarat senjata kita umpamakan, misalnya pisau misalnya, yang bisa digunakan senjata untuk mencederai orang lain, tetapi yang menggunakannya lemah, misalnya anak kita ini, siapa namanya? Aslam. Anak kita Aslam. Lalu yang menjadi lawannya bapak-bapak orang tua, tentu mudah saja mengalahkan. Dah diambil tangannya, dia lepas senjatanya, pisaunya. Begitu juga. Jadi yang murqiyah itu tidak bisa mengalahkan jin yang jahat tersebut. Coba yang bisa yang lebih kuat keimanannya. Sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika diminta meruqyah, bukan beliau yang datang, sendalnya saja dibawa oleh orang, sudah takut jinnya, dah kalang kabut, dah lari, dah ketakutan. Nah, ini bukan apanya yang salah, tetapi bisa jadi peruqyahnya yang salah, atau orang yang penderitanya tidak mau mengobati dengan zikir pagi, zikir petang, dengan baca Quran, sehingga jin mudah untuk merasukinya. Ini contohnya ya. Adapun di dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini beberapa beliau sebutkan rahimahullah taala, asyifa'u fi salasin. Kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Ini tibun nabawi ya, pengobatan nabawi. Syartuhu mihjamin au syurbatu asalin au kayyatun binarin. Jadi kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama disebutkan di sini irisan bekam, berbekam. Ini terapi bekam, misalnya bagi orang yang merutinkannya, setiap, jadi ilmu apanya ya, bagi pebekam itu menyebutkan informasinya, misalnya tanggal 17, 19, 21 kalender Hijriah, walaupun 1 tetes darah yang keluar, darah itu menyertai penyakit. Jadi darah yang keluar dari yang dibekam itu mengandung penyakit itu di tanggal-tanggal yang tadi, bagi yang merutinkannya. Ini terapi namanya, terapi bekam. Kemudian apa lagi? Au syurbatu asalin, itu dengan tegukan madu ya, mengkonsumsinya. Au kayyatu binarin, dan kai ini berobat dengan besi panas, tetapi ini di hadis yang lain dari Imam Bukhari, Ibnu Abbas juga, ini termasuk salah satu yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa azab dan hisab. Salah satunya orang yang berobat dengan kai. Karena di pengobatan dahulu
itu orang sudah meyakini kalau sudah diruqyah itu yakin sembuh. Kalau sudah ditempelkan besi panas di zaman dahulu ya, itu yakin sembuh. Sehingga keyakinannya, ketergantungan hatinya bukan kepada Allah lagi yang menyembuhkan, tetapi dengan ini. Itu makanya salah satu yang membuat seseorang itu tidak penuh tawakalnya kepada Allah, yaitu meminta diruqyah, kemudian melakukan tatayur. Salah satu kebiasaan jahiliyah zaman dahulu. Jadi orang-orang Quraisy itu berdagang menerbangkan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, ini pertanda baik. Kalau terbang burung itu ke arah kiri, pertanda sial. Diurungkan dulu niatnya. Tidak berdagang dulu ke Syam atau ke Yaman. Ini kebiasaan orang dulu. Jadi masih orang yang melakukan bahwasanya ada yang selain Allah, keyakinan mereka ya, yang bisa mendatang manfaat dan mudarat dan seterusnya. Kemudian berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Jadi keyakinan orang kalau sudah ditempelkan besi panas ini yakin sembuh. Sehingga bukan tidak masuk surga ya, tapi kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang satu lagi ada 4 itu, yaitu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW menyebutkan wa fil habbati sauda'i shifaun min kulli da'. Dan habatus sauda, jintan hitam, terdapat kesembuhan dari segala penyakit. Ini hadis ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain, al-udu al-hindiyyu fi sab'atu ashfiyah. Pada kayu Hindia itu terdapat 7 obat. Isa'atu minal uzrah wa yuladdu min zatil janb. Penyakit uzrah, jadi salah satunya disebutkan di hadis ini penyakit uzrah. Uzrah itu radang tenggorokan seperti amandel itu. Kemudian cara pengobatannya yaitu dengan cara memasukkan obat ke dalam hidung. Ada namanya lagi penyakit zatu janbin. Itu semacam apa ya? Ada radang paru-paru. Ada paru-parunya itu ada selaput yang sehingga mudah batuk, sakit dada, susah bernafas. Itu zatu janbin. Itu dengan diobati dengan cara menaruh obat di sisi mulut. Ini menurut hadis Nabi SAW di antara Tibun Nabawi. Jadi uzrah semacam radang tenggorokan, amandel atau yang lainnya. Kemudian yang tadi zatu janbin, yaitu radang ada pelapisan yang menutupi paru-parunya sehingga kalau batuk, bernafas itu agak susah. Kemudian di hadis yang lain kata Nabi SAW, al-humma min faihi jahannama fa'abridu bil ma'. Demam itu berasal dari hembusan jahanam, maka dinginkanlah ia dengan air. Itu makanya kalau dahulu sebelum ada obat-obat yang di apotek, dikompres. Didinginkan dengan air. Kemudian di hadis yang lain, rukhisa fir ruqyati minal ain wal hummati wan namlah. Diberi keringanan melakukan ruqyah, itu diberikan keringanan. Karena penyakit ain ini tatapan mata yang hasad, ada kedengkian seseorang melihat, akhirnya orang yang dilihatnya dengan ada hasad dalam hatinya itu dapat penyakit jadinya. Sehingga ketika berbolak-balik sudah dironsen, sudah diperiksa, nak jumpa juga penyakitnya. Ini namanya orang dapat penyakit ain. Salah satunya ya, mungkin ada yang lain lagi. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada pandangan mata yang hasad. Tetapi kalau orang-orang tua kita dahulu, agar anak itu tidak sakit gara-gara ain, dipalingkan maknanya. Misalnya anak itu berbadan agak gemuk ya, anak bayi, balita, onde buru elai. Karena ketika disebut gapuk akan demam dia, sakit-sakit dia. Sebenarnya bukan masalah dibalikkan maknanya, tetapi pujilah Allah. Misalnya disebut dengan Masya Allah, ketika itu akan jauh dari sakit ain. Atau kita kagum dengan orang,
puji Allah dulu, subhanallah, pokoknya sebut Allah dulu, maka orang itu tidak akan terkena ain. Kemudian ada juga untuk demam dan cacar. Ini ada beberapa hadis lagi. Di hadis berikutnya, wa izastughsiltum minal aini faghsilu. Apabila kalian diminta mandi karena penyakit ain, maka hendaklah kalian mandi. Jadi ada salah satu pengobatannya orang yang ain itu, dia sama di ruqyah juga, di apa juga, dibacakan juga, dengan bekas wuduknya juga bisa. Misalnya ada bapak A, karena tatapannya yang tidak memuji Allah sehingga sakit si B, bekas wuduknya juga bisa dimandikan, salah satunya. Kemudian ini pelarangan menggunakan obat. Wa naha 'anid dawail khabith, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang menggunakan obat yang kotor, yang buruk. Jadi dari hal-hal yang mungkin dari yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, maka itu tidak diperbolehkan. Kan ada juga kan kalau sakit mata orang dahulu ya. Kalau sekarang sudah ada obat tetes mata, dahulu itu kalau sakit mata dengan air kencing gitu. Teteskan. Yang pagi-pagi habis bangun pula itu. Pernah Pak ya? Kalau kami dulu di kampung ada itu. Tapi enggak tahu, karena enggak mau mencobanya ya, karena sesuatu yang buruk, menjijikkan. Kemudian ada hadis yang lain, wa amara bi khidabir rijlaini liwaj'ihima. Beliau memerintahkan menggunakan lulur pada kedua kaki apabila keduanya sakit. Ini beberapa hadis yang dikumpulkan di bab ini oleh muallif rahimahullah taala, yang intinya bahwasanya itu ikhtiar ya. Semuanya ikhtiar kita. Apabila kita sakit, kita berikhtiar berobat. Cuman bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan yakinilah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini sedikit ya, karena betapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kalimat-kalimat perkataan yang berbau kesyirikan. Contoh, atau sudah pernah kita berikan contoh di sini di kajian sebelumnya, kita ulang lagi. Misalnya salah seorang dari bapak-bapak sakit kepala, membeli obat, biasanya mengkonsumsi, kita tidak sebutkan mereknya ya, nanti marah orang yang punya obatnya. Obat A, ternyata stoknya sedang kosong, malas pula mencarinya ke apotek yang lain, ke toko obat yang lain, maka dibelilah B. Akhirnya pas sebelum subuh bangun, tidak hilang sakit kepalanya. Kan tidak cocok lah. Ambo biasanya BA kau ya. Dia babali B nak cegaknya dah. Tidak cocoknya dah. Itu gara-gara dokternya hebat misalnya kan, cegak ambo dia. Ini tidak boleh. Sepele kan, tetapi yang pertama itu bagi seorang muslim dan muslimah, puji Allah dahulu. Walaupun kita alhamdulillah saya berobat dengan dokter itu, diberinya resep ini, tapi kita sudah puji Allah dulu. Ini dia sikap seorang muslim dan muslimah, Allah itu nomor satu dulu. Inilah orang yang kuat keimanannya, tauhidnya yang mantap. Ini dahulu. Hanya tinggal sedikit saja. Alhamdulillah saya beli di apotek obat ini dengan ikhtiar itu, atau kalau dahulu kalau yang obat alaminya daun bunga rayu itu kan tahu Bapak. Kalau di kampung itu saja dulu. Karena kami waktu kecil itu yang diberikan oleh emak kan, dah diremas, atau daun rambutan ini dah diminum. Memang tawar jadinya. Alhamdulillah sembuh. Jadi alhamdulillah semuanya ada obatnya. Jika itu belum sembuh, berarti obatnya yang belum berjumpa. Jadi ini anjuran untuk berobat juga, dan semua penyakit itu yakinilah Allah yang menyembuhkannya. Adapun yang lainnya itu adalah ikhtiar kita. Karena waktu Isya sudah masuk, maka pelajaran kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang tadi, itu dari kami pribadi. Adapun Allah dan Rasulnya itu terhindar dari
kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.